Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin an-nabiyyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata 'alal khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan pemetaan umum riba. Jadi ada riba yang terjadi dalam akad pinjam dan pinjaman yang berlaku riba di situ pinjaman yang habis ya. Pinjam bareh, pinjam pitih. Kalau pinjam moto habis nak barangnya, Bu? Tidak habis, enak. Jadi kalau misalkan pinjam mobil kemudian disyaratkan oleh yang punya mobil isi bensin, ya sebenarnya tidak perlu disyaratkan. Kalau menyalang motor orang kan lah common sense saja. Tapi kalau disyaratkan maka itu masuknya ijarah, walaupun ijarahnya fasidah. Fasidahnya di mana? Karena standar penuhnya tangki mobil itu beda-beda, tidak jelas. Nah di situ saja dipeluan, ya. Atau pinjam piring, yang piring nanti sebelum dibalikan cuci balik ya, itu sebenarnya tidak perlu disebutkan. Dan yang seperti ini tidak dianggap sebagai riba. Jadi dalam pinjam meminjam, riba itu berlaku untuk al-qardu, pinjaman habis. Pinjam bareh, bareh habis. Pinjam uang, duit habis, dan seterusnya. Nah, malam ini kita lebih fokus membahas tentang riba dalam akad muawadhah atau tukar menukar. Hei, baru masuk label. Jarak sih, jarak. Sudi sekolah duduk. Sekolah duduk. Elok duduk. Aniang. Sambuan tabik kali. Lah sunai. Sunai sekali lagi. Nah, jual beli normal Bapak Ibu kan syaratnya cuma 5 ya. Jual beli normal kemarin untuk barangnya syaratnya cuma 5 kita sampaikan. Barangnya suci, bisa dipindah milikkan, bermanfaat. Kemudian barangnya jelas, maklum ya. Itu syarat barang biasa. Tapi sekarang ada beberapa barang yang tidak bisa langsung diperjualbelikan. Ya. Ada barang yang tidak bisa langsung diperjualbelikan. Barang apa saja itu? Pertama makanan. Yang kedua mata uang. Nah, pemetaannya dulu. Makanan dan mata uang. Kalau mau diperjualbelikan secara barter, ini juga penting ya. Secara barter, maka syaratnya bertambah. Ya, maka syaratnya bertambah. Maksudnya di sini apa? Makanan dengan makanan atau mata uang dengan mata uang. Balogo enggak tahu lu ada di kalau makanan dengan mata uang dengan mata uang. Kalau
tukar beras dengan beras atau tukar jagung dengan beras, itu namanya makanan dengan makanan enggak? Ya, garam dengan garam termasuk juga, itu makanan dengan makanan. Kalau mata uang juga seperti itu, tukar rupiah dengan rupiah, ya, atau tukar rupiah dengan dolar, walaupun barangnya beda tapi sama-sama mata uang. Nah, untuk bentuk-bentuk akad yang tadi kita sebutkan, maka syaratnya bertambah. Maka syaratnya bertambah. Nah, bagaimana skema tambahnya? Untuk makanan atau mata uang yang sama, sama mana? Barih jo barih, walaupun kualitasnya berbeda. Uang dengan uang, maksudnya rupiah dengan rupiah, walaupun nencik karimuk, nencik tagang. Syarat tambahan ada 3. Yang pertama, syarat tambahannya apa? Harus sama. Apanya yang sama, Ustaz? Jumlah. Jumlah ini bisa jadi timbangan atau bisa jadi volume. Ya. Bisa jadi timbangannya sama atau bisa jadi volumenya sama. Apa kok? Contohnya perak jo perak, ameh jo ameh, bareh jo bareh. Ada cincin dah? Cincin ada. Ada cincin. Nah, pakai cincin sah? Ya boleh. Nak yo buat skema tukar mukanya ya nak. Lah, anggap saja yo. Abid pakai cincin. Ya, Abid pakai cincin. Kemudian ambo suku mencelik ragi cincin itu. Ambo tanya, "Wit, itu cincin bahannya apa?" Keceknya iko bahannya perak. Ambo kecek lo, koko basi sebenarnya ambo kecek niko perak lo. Tukar wak nah. Lai ketujuh bit cincin iko, lai. Ustaz ketujuh lo je cincin abid. Ambo tukar langsung. Jadi untuk abid pakai cincin ustaz, ustaz pakai cincin abid. Boleh enggak serupa itu, Bu? Ibu sebut je kawan beralik, nampak cincin amehnya rancak. Ketujuh dah cincin amehnya. Nandainya tampak lo deknya cincin ameh awak rancak lo. Ya. Kecik awak ambo ketujuh je cincin angkau kah? Cincin angkau ku rancak mana aku? Bara bareknya, samehnya ni. Atukah je cincin uni ku banyak. Bara barek cincin uni. 2 meh. 2 meh. Tapi awak suku sama suku kah? Boleh tak ditukar serupa itu saja? Tak boleh. Riba. Jarak. Karena awak pelupa kau sama ikan. Itu ikan. Kalau awak mancing ikan ni nak. Sudah cotoknya umpan awak angkik. Awak lapihan balik. Kau masuk umpan balik cik ikan kah? Ulang sekali lagi. Kali ulang sekali lagi. Jadi barang yang sama, ya, tapi hanya berlaku untuk makanan dan mata uang saja. Barang yang sama, kalau mau ditukar, di exchange, ya, mau ditukar kalau PT exchange ya. Kalau mau ditukar maka syaratnya jumlahnya mesti sama. Kalau emas berarti beratnya mesti sama. Kalau makanan berarti volumenya mesti sama. Dalam konteks kontemporer, kalau untuk PT, duit, uang, rupiah, maka jumlahnya sama. Walaupun ini PT-nya PT 52 atau iko 100 cie, tapi nenjale sama-sama 100.000. Maka jika 100.000 ditukar dengan 102.000, itu namanya riba. Nah, kalau jumlahnya tidak sama, maka masuk ke dalam riba. Riba apa namanya? Riba fadl. Riba fadl. Ini bentuk riba yang pertama. Apa namanya riba? Fadl. Kapan riba fadl terjadi? Ketika barang ribawi, bisa makanan, bisa mata uang, ditukar dengan barang yang sama dengan dia. Beras dengan beras,
emas dengan emas, perak dengan perak, tapi jumlahnya tidak sama, maka itu namanya riba fadl. Ini yang pertama. Ustaz, orangnya rela sama rela. Iya, orang maksiat kok rela sebenarnya. Ya, kerelaan maksiat tidak membuat maksiat menjadi halal. Yang kedua, syarat selanjutnya kalau barang yang sama ini ditukar, syaratnya adalah kontan. Tidak boleh kredit. Tidak boleh kredit. Rancak cincin dia. Cak cincin. Ayo, cak nih. Bara-bareknya tuh. Sameh. Tukar je cincin uni yo. Tukar je cincin uni. Bara-barek cincin uni. 2 meh. Cincin ko 2 meh, cincin ko sameh. Jadi gitu. Tapi nan sameh lagi bisu ambuantan ke rumah uni ya. Kan selisihnya sameh kok. Nanti cincin sameh, nanti cincin 2 meh. Ketika akan ditukar, agak cek orang kok dek bareknya beda sameh, maka wak tukar saja kok kini dulu. Berarti nan sameh lagi ba bisu ambuantan ke rumah uni atau bisu tolong uni japui ke rumah ambo nan sameh lagi. Ndak boleh ya, ndak kontan. Ya. Ketika tukar menukar emas dengan emas atau rupiah juga seperti itu. Tukar rupiah jo rupiah. Ya, tukar piti 100.000 jebara 52. Ambo 50 cik barunya. Apa cik saja 50 aku cik dulu buat seko 100. Enggak boleh. Enggak boleh. Ya, namanya riba apa? Nasiah. Kalau syarat kedua ini tidak dipenuhi, namanya riba nasiah. Aduh, riba. Tapi nanti awak sampaikanlah solusinya supaya tidak jatuh riba ya. Awak ketahui dulu bentuk riba. Yang ketiga, tukar menukar beras dengan beras, emas dengan emas, ya, barangnya benar-benar sama atau gandum dengan gandum, jagung dengan jagung. Nah, syarat selanjutnya apa? Langsung serah terima. Langsung serah terima. Ancak cincin yo. Iyo ancak ni. Tukarlah je cincin uni gua. Bara bareknya cincin uni 2 meh. Cincin ni ko bara 2 meh. Oh samo barek. Aman syarat pertama? Syarat pertama aman. Wak tukar sekali ni jadi wak tukar sekali. Aman syarat kedua? Aman. Tapi cik baru bagi ya atau alun bagi alun serah terima. Duduklah dulu. Duduklah dulu. Ya mabar wak dulu. Tanya game online lah mak nak tahu. Duduklah dulu cerita-cerita dulu le tahu etik si anu 6 kali letik tu sini dah panjang lah cerita dulu kan. Baru kemudian tukar tak boleh. Tak boleh, harus langsung serah terima ketika berakad. Ini barang-barang ribawi. Kalau emas dengan emas, beras dengan beras, garam dengan garam, pokoknya makanan dengan makanan. Karena hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Adz-dzahabu bidz-dzahabi riban illa ha'a wa ha'," kata Nabi. Ya. Emas dengan emas itu adalah riba, ya, emas ditukar emas itu menjadi riba kecuali ha wa ha itu kontan, diagia istilahnya ha. Ya, koha. Samo. Ya, kemudian al-burru bil burri riban illa ha biha. Kemudian gandum dengan gandum juga menjadi riba kecuali ha wa ha. Untuk riba fadl, suatu ketika Nabi disajikan atau dihidangkan kepada Nabi kurma bagus, padahal ketika itu kurma di Madinah sedang jelek-jelek. Dihidangkan untuk Nabi kurma bagus. Ditanya oleh Nabi kepada sahabat yang menghidangkan kurma. Kalau tidak salah Bilal. Ditanya oleh Nabi, dari mana kamu dapat kurma bagus ini? Dijawab oleh sahabat tadi, sebenarnya saya punya kurma buruk. Mau saya bawa untuk Nabi. Masalahnya saya tidak tega kalau kurma buruk dihidangkan untuk Nabi. Maka saya pergi kepada orang yang memiliki kurma bagus.
saya tukar kurma buruk ini dengan kurma bagus. 2 sok kurma buruk dapat 1 sok kurma bagus. Apa kata Nabi? Awah. Itu bahasa Arabnya. Awah 2 kali dalam redaksi hadisnya. Bahasa awaknya apa tuh? Iya. Ya. Ainur riba la taf'al kata Nabi. Itu benar-benar riba, jangan lakukan yang seperti itu. Enggak boleh. Nah, maka enggak boleh riba fadl, tukar menukar barang yang sama walaupun kualitasnya berbeda, maka jumlahnya harus sama, kemudian harus kontan, kemudian harus serah terima langsung di majelis akad. Kalau jumlahnya berbeda, maka ini disebut riba fadl. Kalau tidak kontan, maka ini disebut sebagai riba nasiah. Kalau tidak langsung serah terima ketika berakad, maka namanya riba yad. Nabi juga sebut yadan biyadin. Ya, yad biyad. Ini dari tangan kepada tangan. Nah, bagaimana solusinya? Karena memang dalam praktek jual beli kita tidak mungkin, ya, seolah-olah tidak mungkin kita mengganti emas buruk dengan emas yang bagus tanpa upah ukianya. Itulah kira-kira. Wak bau ameh bulik saja ke dia ameh. Bara baliknya kau sameh. Nampak pula dia awak cincin di kadai ameh yang beratnya juga sameh. Bisa nak kita tukar langsung? Enggak. Sebab untuk cincin tu pastilah ada ukirannya. Kan lebih mahal tu Ustaz. Oh iya lebih mahal. Tu baa caranya. Atau nuka pitih menjalan karayo, enak. Orang banyak nuka pitih ketek. 100.000 awak agiah kau orang kau nanti agiahnya kau awak paling-paling 95. Contohnya seperti itu. Bagaimana solusinya? Solusinya bisa dengan hibah dobol. Hibah dobol tu awak agiah dulu pitih awak kanyo pecik dangku 100.000. Ambo agiah kepada engkau 100.000. Lah selesai akad hibah, lah selesai. Setelah selesai akad hibah yang pertama, baru kemudian dia agiahnya puluh. Pacik puluh dia pak piti 95.000 ketik-ketik. Itu satu solusi. Solusi lain bagaimana? Solusi lain, selesaikan dulu akadnya dengan benar. Tukar piti 100.000 dengan pecahan 2.000 yang juga jumlahnya piti 100.000 berapa piti 2.000-nya tu. Santiang. 1.000 berapa piti 5.000-nya tu. Piti 100.000 berapa piti 5.000-nya? 20 lah. Lah contohnya mereka dia. Tukar piti 100.000 dengan piti 5.000. Agiah 20 piti 5.000 agiah. Lo kanya 100.000 cik. Lah sudah akad? Alah, baru agiah. Aku pembeli air. Boleh. Boleh. Ya. Yang tak boleh tadi kecewa langsung saja. Ko 9 balik halai piti 5.000, abok siko piti 100.000. Tak boleh. Itu namanya riba fadl. Ya. Itu namanya qardul hasan. Dan itu boleh. Nan disyaratkan tak boleh. Kalau udah minjam pitih kambo 1 juta boleh kau dah, tapi nanti ketika udah membayar hutang bawa martabak deh. Itu riba. Tapi kalau inisiatif awak saja, lawak agiah kau hutang ya kan. Lawak agiah kau lawak ganti dah. Itu amplop dan ambo agiah tadi si ngaju ambo lebihan 2 juta tu. Nya minjam 100.000 ya kan, tak tahu lah. Tu amplop ambo lebihan 2 juta tu. Yo ketika ambo sampai udah tolong ambo. Kini ambo balih jaso balih budi. Itu boleh. Dan itu sunah. Itu sunah. Nah tak boleh tu awak mensyaratkan. Mengurangi tak boleh. Ya mengurangi tak boleh. Dah tu tang bonus 100.000 dalam amplop. Tapi 50.000 kini ambo bayar. Udah kan kayo rilah salah tu nak boleh. Walaupun nanti ada akad suluh ya, akad suluh. Jadi itu solusi untuk menghindar dari bentuk riba yang pertama. Solusi untuk menghindar dari bentuk riba yang pertama. Atau solusi lain pai awak ke kadiame.
Pergi ke kedai ameh. Kemudian kita punya ameh. Amehnya mungkin cincin bulik saja. Cincin bulik bareknya mungkin 2 ameh. Awak ingin menukar cincin 2 ameh itu dengan cincin yang ada ukirannya yang juga 2 emas. Kalau langsung boleh. Ya. Akan tetapi kalau misalkan anggap kini agak barik Pak ya. Agak barik maksudnya Pak. Cincin yang berukir harganya misalkan sama dengan cincin yang bulik tapi labiah 1,5. Maksudnya bah kalau misalkan sameh harga cincin go, sameh bareknya cincin yang berukir, kalau akan ditukar dengan cincinan bulik saja harus 1,5 ameh. Itu bah caranya jual bana dulu baru balik. Itu solusi dari Nabi benar tadi itu Pak. Ketika ada sahabat ingin membeli kurma yang bagus dengan kurma yang buruk, kalau langsung tak boleh. Bagaimana solusinya? Jual dulu itu kurma buruk, dapat duit. Duit ini dipakai untuk membeli kurma bagus. Walaupun jual belinya jual beli formalitas. Ambil contohan jual beli formalitas. Nah, satya matematik. Kau kurma buruk 2 liter. Kau kurma rancak 1 liter. Kan beda. Ya. Ini orang berdagang mungkin dia tidak tahu fikih. Sehingga dibuatnya nan ingin menukar bareh raskin je bareh rancak. Nan ingin menukar kurma buruk je kurma rancak, maka 1 liter beras rancak kurek kusui contohnya setara dengan 2 liter bareh buruk. Berarti kan ini pedagang sebenarnya tidak tahu. Maka perlu diedukasi, caranya tidak seperti itu. Harusnya yang dibuat di situ bareh raskin 20.000, bareh rancak 40.000. Harusnya seperti itu dibuat. Nah, kalau ada orang mau membeli beras rancak tapi membawa bareh buruk, caranya dijual dulu beras buruk ini kepada penjual. Ambo jual bareh buruk koyo dayo. Mapiti ambo jual. Bawa salah piti kok pada. Kau enggak piti. Walaupun harga yang dipakai adalah harga ramzi atau harga namanya harga formalitas saja. Ya, kau misalkan 5.000 nya Pak. Padahal nilainya sebenarnya enggak 5.000 tu Pak. 5.000. Lalar pek 5.000, ambo bali bareh rancak kaya ke 5.000. Ada berapa akad yang terjadi ketika itu Bapak Ibu? Ada berapa? 2 kan? 2 akad. Tapi kalau langsung kan di situ kan yang haramnya. Silakan duduk. Di situ kan haram. Jarak langsung. Aduh. Ya. Itu cara menghindar dari bentuk riba yang pertama. Kalau bentuk riba yang kedua jelas. Nah, makanya bentuk riba yang kedua ini titik perbedaan saya pribadi dengan bank syariah ya. Bank syariah. Di bank syariah itu ada akad cicil ameh. Ya, cicil emas. Awak membeli ameh ko di baliannya dari awal oleh bank ko misalkan 200 gram seperti itu kan. 200 gram awak cicil dalam waktu 5 tahun contoh. Ya. Kita beli dalam waktu 5 tahun. Kalau ambo pribadi ya kalau mencari nas mazhab khususnya mazhab Syafi'i maka akad ini tetap tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena masuk riba nasiah. Tapi tetap ambo sajikan pendapat lain. Pendapat lain mengatakan bahwa emas itu sekarang sudah tidak dianggap sebagai mata uang. Emas itu sekarang sudah dianggap bukan lagi mata uang sehingga boleh dibeli dengan cara mencicil. Ya. Itu pendapat baru Ustaz. Ya pendapat baru. Berlawanan dengan jumhur Ustaz? Iya, memang berlawanan dengan jumhur. Tapi MUI mengambil itu Ustaz? Iya, MUI mengambil itu. Boleh kita ikut? Silakan. Walaupun secara konsep tidak boleh cicil emas. Secara konsep tidak boleh mencicil emas. Iya Bu, boleh.
Yo memang harus. Enggak. Kalau nan awak pinjamkan ameh, gantinya harus ameh. Tapi kalau awak minjamkan piti, gantinya ameh, itu baru nak boleh ya? Ya. Iya. Kalau memang akad awal juameh, harus awak komit dengan akad pertama. Makanya misalkan awak posisi sebagai penyewa. Kecil orang nan punya tanah, misalkan tanahku ambo sewakan ke engkau 10 hameh setahun misalkan. Contoh, 10 hameh setahun. Ya sudah, walaupun harga hameh naik-naik berdasarkan standar rupiah, tetap komit awak. Kalau anda setuju, kecan saja, anda jupiti saja, lepak janji hameh deh, sampaikan di awal. Kalau awak lah setuju dari awal, awak kecan juameh bayi awak jadian, maka harus juameh. Ya harus juameh. Ndak ada rugi sebenarnya. Seluruh rakyat Indonesia rugi sebenarnya. Ketika ameh naik itu kan lama sampaikan Jumat petang. Ketika ameh naik sebenarnya ameh ndak naik doh, tapi rupiah nan turun sebenarnya. Kalau awak sudut pandang nan punya tanah kan rugi awak jadinya tuh. Aku sewa rumah, sewa tanah dari dulu 5 juta ke 5 juta aja setahun. Dulu 5 juta dapat 5 ameh. Ini 5 juta. Itu contoh. Jadi awak harus mencari lo dua sisi. Ya, jadi kalau pakai ameh itu mungkin awak sebagai penyewa merasa rugi, sebenarnya enggak lah. Kalau awak merasa rugi, sebenarnya sadonya awak rugi sebab ketika itu rupiah turun. Rapi kumbuh aku dulu kayu-kayu, Pak. Dulu ya. Kini ke kayu yo. Kayu mau kasihnya sebab ada yang pernah bertanya ke ambo. Tanyanya luar biasa. Ustaz, ambo dulu karajo membukui-bungkui kue bolu. Karajo membukui kue bolu dan ambo punya banyak tabungan ameh. Membungkui kue bolu, banyak tabungan ameh. Ambo titip ameh ko ka dun sana. Kiranya oleh dun sana dipakainya ameh ambo ko. Ambo minta balik kini ndak bisa. Ya, diancam-ancamnya pula awak nyo dek punya dun sana polisi. Ya. Ambo ancamnya ambo bawa ke polisi ko ni awak ko badun sana ko kan. Jangan sampai ambo bawa ke polisi, yang bawa lah polisi itu mari. Hanya dek punya keluarga polisi pula bagaknya. Nan mambu ambo tak fikir apa hebat pula ni ko dulu kerajaannya mengah. Bungkui kue bolu tapi bisa beli ameh. Ya. Berarti karajo ringan dulu, karajo ringan tapi gajinya gadang. Kalau kini ko agak payah lah jungkir balik orang cari piti. Los. Ya. Dulu saya tahu ambo kalau dulu ko standar pegawai kalau dulu rokoknya Ardat. Ya. Marlboro, Kansas. Kalau kini lah pegawai Pelos rokok. Jam rokok lo nak. Awak cik ayah dulu rokoknya Ardat. Tanya orang Ardat kok termasuk rokok mahal aja kok. Oh mana itu. Tapi kalau kini enggak, memang piti kan lah turun nilai. Nilai piti itu mana nan turun ini enggak ameh kan naik. Enggak ameh naik. Nilai rupiah tu mana nan turun. Wallahu alam entah, mudah-mudahan Menteri Keuangan kini ke bisanya memikirkan supaya naik nilai rupiah. Mudah-mudahan. Boleh Bu? Nan dipinjamnya apa? Awak menolong berarti. Aku minjam ameh, jadi pinjam 5 ameh lah. Lah, minta tolongnya kawak. Gimana lah, sah tuh, sah. Ya, sah.
Silanya akad pinjamnya kalah selesai gua. Pinjam 5 Mei. Jadi ambo perlu piti tolong jual 6 Mei gua jadi piti yo. Jadi Jawa. Itu kan akad lain tuh dari akad pinjam. Nanti ganti jam Mei sah. Ganti jam Mei sah. Yo, tapi selesai cek yo. Ambo pinjam 5 Mei. Jadi ambo pinjamkan 5 Mei. Kemudian dikeceknya lo tolong tukan 5 Mei itu jo piti sebab ambo perlu piti. Apa ilo menukan kan dua akad. Nah, nan pinjamnya akadnya apa? Maka kalau akad, wak mencari akad. Akadnya cari. Akadnya pinjam berarti nanti bayar. Dan pinjaman jangka panjang atau pinjaman dalam jumlah besar ambo tidak rekomendasikan pinjam pitih, pinjam Dan ambo rekomendasikan jangan pinjam pitih kalau nak perlu. Ya, apa kunci tanangin duit, Bu? Ndak berhutang dan ndak magi hutang, cik. Ya, masih sedekah. Bagi hutang tu kadang-kadang membuat hati awak ndak tenang lo awak. Yang bo pribadi ada beberapa ya mungkin hati awak tenang tapi tak kena jo kan. Ketika Covid tu awak susah jo, ada kawan susah pulanya. Ustaz pinjam 500.000 ambo kiriman jadi pinjam 500.000. Kemudian ambo tahu tu, anyo lah dapat karajo rancak jadi keperluan tuanya. Ya, jadi keperluan tua walaupun sementara ketika itu kan kula rancak ke ekonominya. Ambo kemananyo sagan lo. Ya, kemananyo sagan lo. Berarti meminjam utang tu membuat hati tidak tenang. Kalau meminjam piti ndak perlu tenang, sama-sama ndak tenang. Ya, kalau ingin plong sedekah. Kalau ingin plong sedekah. Orang yang ndak tenang ketika berhutang tu tanda orang baik itu sebenarnya. Tak tenangnya ketika hutang tanda orang baik. Dan orang tak baik tu hutang happy ni nah. Kan jadi meme dia orang, jadi meme. Meme-nya, Bu, anak ibu yang dulu sekolah, ibu pinjam duit untuk sekolahnya itu, alhamdulillah sekarang dah bisa hutang sendiri. Ya. Ya. Tapi kau rahsia awak sih kau lah. Oh iya. Tambang ya. Tambang ya, Bu ya. Nanti. Tak disikor. Sebab kita membahas apa gini kau jual beli ya. Utang bank, masalah pagang gadai kanlah kita sampaikan. Nanti ketika membahas tentang al-qard. Ya, al-qard. Sebab pinjaman bank kan bank tu batanya panjang kawak. Panjang tanya bank kawak. Maksudnya kalau kita pinjam uang ke bank, kalau pegawai berarti tinggalkan apa? SK. Sabananya untuk apa SK tu dek bank tu? Tidak bisa dijual, tapi SK ini menunjukkan bahwa ini orang mampu membayar. Dari mana dia bayar? Dari pemasukan lain. Ada pula orang yang ketika meminjam uang, dia bayar dari uang bank yang diputar tadi. Pinjam pitih bang untuk apa? Membeli auto untuk apa tu? Direntalkan kecilnya misalnya. Berarti membayar auto, membayar utang pakai apa nanti? Si auto. Itu makanya nanti berbeda ya. Nantilah kita bahas. Ya, ini beda. Sekarang sudah dapat dua bentuk riba, yaitu riba fadal dan riba nasi'ah. Yang terakhir ribayat dalam transaksi jual beli barang yang sama harus kontan dan serah terima langsung ketika berakad. Nah, ini kalau barangnya benar-benar sama. Nah, 3 syarat. Nah, ada lagi apa itu? Ketika yang sama adalah jenisnya, tapi barangnya beda. Jenisnya sama, maksudnya apa? Sama-sama makanan. Sama-sama makanan. Atau sama-sama mata uang. Praktek ini contohnya apa? Contohnya emas diganti dengan perak. Contoh lain beras diganti dengan jagung. Nah, kalau beras diganti dengan jagung, boleh jumlahnya berbeda?
Bareh 1 kilo, jagung 2 kilo, boleh enggak? Boleh. Barangnya beda. Barangnya betul. Barangnya tidak apa beda. Atau ameh je perak. 1 gram ameh haruskah diganti dengan 1 gram perak? Enggak. Ya, 1 gram ameh ya padanannya itu 10 gram perak. Misalkan seperti itu. Maka syarat ini tidak berlaku di sini. Syarat jumlah tidak berlaku di sini. Yang tersisa cuma 2 syarat terakhir saja. Apa itu? 1 syaratnya harus kontan. 2 syaratnya harus langsung serah terima. Sama kok, rupiah jorial. Harus kontan dan harus langsung serah terima. Nah, misalkan ibu pergi umrah. Ustaz, ambo bawa piti 1 juta. Ambo bawa piti 1 juta, tukar jorial. Berapa? Harus 1 juta real. Enggak, 1 juta real. Itu 250 real, ya enggak? Wih. Kok saya lalu ke itu nganga namanya. 1 juta dapat berapa real? Nah, ambo contohkan akad yang benar ya, akad yang benar. Ustaz, ambo tukar piti 1 juta. Ambo tukar piti 1 juta. Jadi bu, maaf piti bu 1 juta. Aku bu ya 250 real. Itu 3 syarat terpenuhi itu. 2 syarat, mohon maaf, 2 syarat. Apa tuh? Kontan dan langsung serah terima. Lah, ndak boleh itu Pak. Bu, Ustaz, coba kamu taif kan? Tukar piti 1 juta. Kecik mutaif. Jadi bu, bikum malam mambuantan ke kamar ibu 250 real. Ndak boleh. Tidak boleh. Nan boleh Pak. Ambo contoh nan boleh walaupun ndak kontan. Ustaz, ambo punya piti 1 juta. Tolong tukar cik kecik awak ka mutawif. Jadi bu, biar ambo tolong tukar. Nanti kalau lah sudah tukar ambo hantar ke rumah ibu. Boleh? Itu boleh tu. Tapi kalau menukar dengan mutawif langsung, tapi mutawifnya mengecek biko ambo hantar, ndak boleh. Ustaz, tukar piti, ndak bisa. Tapi Ustaz, tolong tukar piti, itu boleh. Itu bedanya. Sebab kalau tolong tukar piti, berarti nanti si mutawif ini menjadi wakil kita, dibawanya piti kok money changer. Ya, baru kemudian ditukarnya piti kawak, dan dalam praktek money changer itu terpenuhi syarat dibawanya piti nanti ke kamar awak. Aman tuh. Ya. Itu kalau tukar duit. Tukar duit. Jadi nak masalah. Ya, jumlahnya berbeda nak masalah. Boleh nak 100 real ditukar dengan 1 juta? Boleh? Iya, asal rela sama rela. Ya. Boleh ya. Boleh nak samih dijual 100.000? Kalau ikhlas nama. Masalah harga ya, naik turun harga itu tergantung apa? Kerelaan antara penjual dan manan maha ameh daripada waya sekali. Wak di padang pasir, awi, ameh satas. Ameh satas, lalu orang miskin bakudo. Ayahnya banyak. Ayahnya tolong awi pak, awi. Ambo nak jual ayah dah. Ambo punya ameh satas, gak minta ayah saja ringgit. Sah tak tu jual beli? Sah. Kalau barang lah berbeda, yo, barang lah berbeda. Ya, masalah jumlah itu antara din saja lagi. Tapi awak jangan terkecoh untuk orang bodoh lo nak. Walaupun kecil ustaz kau orang sah gak, tapi sebagai penjual harus tetap terbuka. Bu, dalam kondisi normal duit 100 real ini harganya 400.000 contoh. Tapi karena sekarang masa-masa sulit, ambo payah lo katampe exchange segala macam, ambo perlu ongkos taksi segala macam, kini 100 real ko 500.000 lain dah ba bu. Sebaik mana itu dulu. Ya. Jangan dikicua-kicua lo orang. Ada orang ngicu-ngicu itu. Lain. Banyak masalah tukar-tukar piti.
Ya, makanya pembeli harus teliti, penjual juga tidak boleh menyembunyikan. Menyembunyikan aib, menyembunyikan standar, jangan. Ya. Kalau dalam muamalah aku Bapak Ibu, teladan kita Umar bin Khattab. Dalam kitab Ihya, Umar bin Khattab ini punya dua kualitas. Yang kalau dua kualitas ini dimiliki oleh seorang pebisnis aman pasar. Apa pujian orang untuk Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu terlalu baik untuk nipu orang. Sehingga dia tidak mau nipu orang. Kenapa tidak mau beliau menipu orang? Karena beliau orang baik. Dan beliau terlalu pintar untuk ditipu orang. Jadi syarat supaya kita tidak ditipu orang apa? Harus pintar. Syarat untuk tidak nipu orang apa? Harus baik. Masalahnya kini ko nanduo ko ada orang santiang tapi jahit. Namanya orang santiang tapi jahit. Cik lai ba? Elok tapi ambo kenal dengan orang serupa itu. Elok mana? Takicua tadi. Dapat pesan di Facebook, aku cek pesan di Facebook, Pak, suami saya baru saja meninggal dan keluarga suami ingin merebut harta warisan. Titip ambo di rekening apa? Hanya dia elok ko ya, dia elok membaca berita ko, membaca pesan ko, ibu pulu awak yo. Lakinya baru meninggal. Kemudian piti warisan akan direbut oleh keluarga suami. Awak kirimkanlah kanyo nomor rekening awak. Kan yang ada itu, Pak. Inyo baik atau jahit tu orang tu tadi? Inyo baik, tapi bodoh. Ya, tak kicu. Dan itu hati-hati benar Bapak Ibu. Cara orang menipu dinaikkannya perasaan awak. Kok perasaan takut, kok perasaan senang. Teleponnya awak, bu anak ibu di kantor polisi. Nah, kan takut awak Pak. Ketika emosi naik, kau turun kok. Ketika emosi naik, kau turun. Ketika turun kau baru masuk. Jadi ibu harus kirimkan 500.000 biar ambo uruskan supaya keluar anak ibu malam kini tidak masuk penjara malam kau. Atau rasa takut atau rasa bahagia. Assalamualaikum Bu, dengan Ibu Betty yang rumahnya di Tigo Balai. Yo, selamat Ibu memenangkan undian BRI. Ibu ada tabungan di BRI kan? Iya, ada Pak. Ayo nak takut-takut mungkin itu. Ibu menang undian satu mobil Honda Mobilio senilai ayo itu. Sebel untuk mencairkan hadiah, ibu kena pajak 15%, Bu. Nanti kami akan kirimkan tim kami ke rumah ibu, membawa surat-surat. Orang tu bisa ambil surat-surat palsu, Pak. Ya. Pas lonya mabok mobil Mobilio kok. Bisa jadi bawanya tu Mobilio dia giahnya lo pita di mukanya kan bentuk-bentuk hadiah. Aku tu nanakan kami hantaran dulu, Bu. Tapi ibu harus TF dulu. Lah kami bawa dulu toko kabang ya Bu ya untuk nyelesain surat-surat kiranya. Ya. Itu contoh ya. Jadi kita harus pintar agar tidak ditipu orang. Kita juga harus jadi orang baik agar tidak menipu orang. Nah, itu kira-kira syaratnya. Jual beli lain daripada itu bebas. Tadi contoh awak cincinnya, Ustaz Saifullah punya cincin basi, ambo punya cincin basi. Contoh, sama-sama cincin basi. Bariknya berbeda, ukirannya berbeda. Boleh ditukar langsung tanpa ditimbang? Boleh. Deknya basinya, nya ndak amih. Sembarang. Udah punya tu Pajero, ambo punya tu Alphard. Aminkan saja dulu gini. Wak tukar langsung, dah ambo ketujuh je Pajero dah aku gagah. Udah ketujuh lu jo Alphard ambo. Tukar saja nah, pakai ambil dia dah Alphard ambo ambil Pajero dah. Boleh enggak? Boleh. Atau bib koran cak ko Honda Yamaha. Yamaha Honda bib? Yamaha Vizio bib ko unik lah. Ambil Lamborghini ustaz ko, ustaz ambil Vizio bib dia. Boleh enggak? Boleh, bebas. Jual beli. Yang aturan ketat apa? Makanan dengan makanan atau mata uang dengan mata uang. Tukar tambah apa? Barangnya amih atau makanan enggak? Boleh ya, bebas.
Nuka kambiang jo Jawi saja boleh. Boleh aja. Tukar tambah itu kan sabananya mode kan. Ambo punya auto, ambo menjual auto Pajero baru. Nan udah punya Pajero lama misalnya. Kemudian kecek ambo udah kalau ingin auto go, jual auto lama udah tuh kamu tambah 100 juta kecek ambo. Boleh. Boleh ya. Kenapa? Karena mobil bukan barang ribawi. Kecuali mobilnya lapis emas. Tapi mobil lapis emas haram ya. Kalau ameh enggak? Itu makanya tu maka awak kecualikan dua naniko. Mata uang dan makanan. Mata uang. Baca caranya Ustaz supaya aman Ustaz. Kalau ingin membali auto ameh, bali jo bare, jadi piti. Itu nak salah. Kok kredit, kok cicil. Berarti itu bisa jadi solusi itu. Ya. Bisa, boleh mencicil emas Ustaz. Boleh ya. Baca caranya, bali jo bare. Kalau jo pitih lo bali nek sar. Ya, sebab jual beli uang dengan uang harus apa tadi? Harus kontan. Tapi kalau uang dengan makanan, maka boleh. Bebas. Yang penting antara din, rela sama rela. Nah, itu kajian kita malam hari ini tentang riba. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita bahas akad ijarah. Kemudian nyu banyak kayo mampasidui sawah lai. Ya, membuat PT atau syarikat ado, ya, banyak akad-akad. Namanya muamalah kan banyak akad-akad. Kalau ada pertanyaan, kalau misalkan ibu di rumah takana ado nak ditanya atau bapak ado nak takana ditanya di rumah, kadang-kadang ketika mengaji nak takana, catat saja. Ya, catat. Nanti kita buka atau kita jawab pertanyaan itu ketika mengaji. Itu barangkali kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, Allah kumpulkan pula kita nanti bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.